Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bayu semuanya? Insya Allah malam ini kita akan mengambil tema terkait SKB 3 Menteri membolehkan orang melanggar aturan agama. Jadi bahwa di tengah wabah corona yang melanda kita sampai saat ini yang memang belum selesai, justru pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kita bilang ajaib gitu. Jadi ada 3 menteri di rejim Jokowi yang mengeluarkan surat keputusan bersama atau kita sebut SKB, Mendikbud Nadiem Makarim bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menak Yakut Khalil Qomas sepakat menerbitkan SKB 3 menteri. Nah, ternyata setelah SKB ini diterbitkan, ternyata menimbulkan pro dan kontras yang luar biasa. Nah, bisa kita lihat di Minangkabau News sendiri itu ada Ketua MUI Sumbar dan wali kotanya sekaligus itu menolak. Kemudian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin pun mendesak pemerintah untuk mencabut atau merevisi surat keputusan bersama tersebut. Kemudian Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan sikap resmi atas surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang dibuat oleh 3 Menteri tersebut. Nah, mungkin saya langsung memperkenalkan narasumber kita yang mudah-mudahan sahabat Bayu semua sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah. Bung Rocky, SKB 3 Menteri ini mendapatkan pro dan kontra yang sangat luar biasa gitu, di mana memang saya sebutkan beberapa tadi bahwa dari Prof. Din Syamsuddin, kemudian dari beberapa wali kota di Indonesia, dari MUI Sumbar, bahkan Majelis Ulama Indonesia pun meminta agar SKB 3 Menteri ini ditarik atau tidak diberlakukan gitu. Sebenarnya ada apa Bung Rocky? Kenapa tiba-tiba SKB 3 Menteri ini dikeluarkan Bung Rocky? Menurut Bung Rocky bagaimana? Ya, saya mungkin melihat bahwa SKB ini produk yang aneh atau produk yang ajaib gitu ya, kalau boleh dibilang. Jadi di saat situasi kita mengalami kondisi wabah corona, menghadapi COVID, menghadapi kesulitan ekonomi, kok justru ada 3 menteri gitu yang berkumpul bersepakat mengeluarkan surat keputusan bersama, tapi tidak mengkaitkan dengan urusan yang menjadi persoalan utama negeri ini, baik urusan kesehatan maupun urusan ekonomi maupun urusan tentang minusnya atau krisisnya good governance itu atau clean government. Jadi kan kita ini ada 3 krisis yang sedang kita hadapi nih. Krisis kesehatan, terutama dengan adanya wabah, sampai hari ini belum jelas kita akan berakhir kapan. Kedua, krisis ekonomi juga jelas sampai hari ini kita belum tahu gambaran kapan mau selesai itu. Yang ketiga, kita dilanda juga itu krisis good governance dan clean government, di mana pemerintahan tidak transparan, pemerintahan kurang baik, dan kemudian justru ditampakkan ada banyak koruptor yang ditangkap, terutama sampai level menteri. Itu kan krisis clean government. Nah, ini artinya memang sebenarnya SKB ini tidak urgent ya Bung Rocky ya? Ya tidak urgent. Kalau dibilang diperlukan, kenapa harus 3 menteri gitu? Kalau urusan pendidikan ini kan dipicu karena adanya sekolah yang mewajibkan siswanya menggunakan pakaian jilbab atau menutup aurat gitu ya. Nah, itu dipicu dari situ. Gitu. Kemudian kok direspon oleh menteri gitu. Padahal level itu bisa diurus oleh sekolah atau maksimal oleh Pemda saja udah selesai itu. Level itu. Kenapa harus diurus oleh seorang menteri gitu. Bahkan tidak cukup 1 menteri gitu. Kenapa dibawa sampai bikin kumpul 3 menteri itu, seolah-olah itu suatu urusan yang sangat luar biasa itu. Nah, sehingga dikumpulkan 3 menteri. Dan hasilnya saya pikir keputusan itu ada 6 poin yang menurut saya juga isinya termasuk yang perlu kita kritisi dan sangat mengganggu akal waras kita gitu. Dan kepentingan kita sebagai anak negeri ini yang ingin menjadi baik, yang ingin menjadi taat aturan, baik aturan pemerintah maupun aturan agama, ini jadi kontraproduktif. Nah, di situ posisinya yang kenapa kita harus mengkritisi itu. Baik Bung Rocky, saya baca di laman FB
Bung Rocky itu membuat tulisan yang berjudul SKB 3 Menteri Bak Menembak Cendrawasih dengan Meriam. Ini sangat menarik menurut saya. Nah, mungkin sahabat Wahyu ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci. Maksud dari Bak Menembak Cendrawasih dengan Meriam ini bagaimana, Bung Rocky? Ya, saya ingin menggambarkan bahwa SKB 3 Menteri ini merusak keindahan. Merusak keindahan kehidupan yang harmonis keberagaman kita selama ini baik-baik saja. Munculnya itu kan terjadi kegaduhan baru. Bahkan bukan hanya merusak keindahan, bisa menghancurkan keindahan kehidupan beragama kita, dan orang yang hendak bertakwa, hendak patuh kepada ajaran agama jadi terganggu dengan SKB 3 Menteri ini, bukan malah didukung. Saya menggambarkan dengan burung cendrawasih itu kan, kalau kita lihat ini kan burung surga, ini burung yang cantik nih ya, burung paling cantik di dunia, hasil ciptaan Allah, bukan hasil karya manusia, apalagi hasil keputusan bersama menteri membentuk burung seperti itu, gitu kan, tidak mampu itu. Nah, ini hasil ciptaan Allah, hasil karya Allah yang dengan hukum alamnya menciptakan makhluk yang begitu indah, gitu. Nah, kalau burung itu hendak digunakan, biasanya dibunuh, ditembak dengan satu peluru kecil gitu, sehingga dia mati dan bisa dijadikan pajangan, di set misalnya oleh keperluan ilmuwan, diteliti gitu, tidak rusak badannya gitu. Jadi untuk keperluan ilmuwan, untuk keperluan yang lebih penelitian lebih jauh bisa digunakan. Nah, kalau ditembaknya dengan meriam gitu ya, itu bukan hanya membunuh burung cendrawasih, tapi menghancurkan dia, bahkan menghancurkan keindahannya, menghancurkan keindahan yang diciptakan oleh Allah. Bahkan si penembak sendiri itu nggak mampu membuat keindahan seperti itu. Nah, ini yang saya gambarkan merusak gitu. Jadi adanya SKB ini saya gambarkan bahwa seperti menembak burung cendrawasih. Kalau dengan mungkin peluru kecil, burung itu bisa digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu, masih bermanfaat. Tapi karena dengan menggunakan meriam, itu mengacak-acak nggak karuan badan burung itu yang indah itu, jadi rusak nggak karuan. Nah, ini yang saya gambarkan bagaimana selama ini kan di pendidikan kita itu kan ada norma-norma, ada aturan adat, aturan budaya, ada adat istiadat masing-masing daerah yang harusnya kita hormati, kita kembangkan, kita lindungi, bahkan bisa dimajukan ya, sehingga menjadi modal sosial bagi pembangunan negeri ini dan keberagaman kita, keberbinekaan kita. Ngakunya kan kita ini negara berbineka tunggal ika, tapi semuanya mau diseragamkan, mau dipaksakan dengan sama gitu. Nah, ini yang menyedihkan. Kenapa harus sampai 3 menteri? Kenapa saya bilang, saya ibaratkan menembak meriam itu kan gitu. Ini urusan kecil gitu ya, yang seharusnya dilindungi dan sebenarnya tumbuh dari dulu dengan baik di daerah-daerah itu kan, mengertilah mereka itu, tinggal diarahkan. Tidak harus dengan arogan. Aturan yang sudah ada dicabut semua, kemudian kalau tidak dicabut akan diberi sanksi. Ini kan mengancam ini gitu. Jadi ada poin yang saya catat situ, ada 3 poin yang memang menjadi persoalan kita bersama dan harus dikritisi. Jadi poin SKB yang perlu kita kritisi, yang mungkin butuh diingat, ini tidak boleh kita itu tidak menghargai kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu harus diadai, dan ini wujud dari pelaksanaan otonomi kita yang menyerahkan daerah itu punya kewenangan untuk mengatur, mengurus. Makanya saya bilang urusan pakaian ini kan bisa diselesaikan di level sekolah gitu, atau paling tidak di level Pemda, udah cukup lah. Level menteri itu berpikirlah yang lebih strategis gitu untuk kemajuan pendidikan kita yang sampai hari ini masih rendah, kalah dengan Malaysia kan gitu. Malaysia negara kecil, kita negara besar, kok pendidikannya masih maju mereka gitu. Ini ya, kan harusnya para pejabat, penguasa itu harusnya berpikir di situlah untuk bagaimana memajukan, bukan ngurusi seragam gitu. Yang sebenarnya juga tidak pernah menjadi masalah itu sebenarnya. Ya, nah, gitu. Artinya begini, artinya sebenarnya ya nggak perlu lah banyak-banyak menteri membuat aturan seperti ini gitu. Sebenarnya satu menteri ataupun satu lembaga juga sudah cukup. Tapi karena sekarang sudah dibentuk 3 menteri, artinya memang kebijakan ini mempunyai agenda tertentu, Bung Rocky. Mungkin ada yang dibidik
ada kelompok tertentu yang dibidik. Apa tanggapan Bung Rocky terkait hal ini? Ya, kalau saya melihat ini kan karena kebijakan itu dikeluarkan di negeri yang mayoritas Muslim, gitu. Maka yang terkena dampak paling besar adalah umat Islam. Dan ini memang di sejak rejim Pak Jokowi ini 2 periode ini, memang aroma gitu, aroma kebijakan tuh banyak yang banyak dikritisi publik gitu, yang tidak cocok dengan keinginan-keinginan publik gitu, terutama keinginan umat Islam. Gitu. Nah, karena umat Islam yang mayoritas di negeri ini semestinya juga diberi ruang dong, dihargai, diuwongke gitu ya. Ya mereka selama ini juga hidup tumbuh di negeri ini tidak ada masalah itu gitu. Kenapa sekarang kok semua diungkit-ungkit dari masa sampai kurikulum pendidikan pun diungkit-ungkit, sampai masalah seragam sekarang dipersoalkan. Apa maunya gitu. Yeah. Jadi kehidupan di negeri ini jadi tidak happy gitu bagi umat Islam. Itu semua seolah-olah menakutkan, semua dituding, ada yang dituding radikal, ada yang dituding teroris, ada yang dituding ekstremis gitu ya. Apa maksudnya gitu. Jadi memang kalau kita lihat kebijakan ini akan berdampak besar bagi kehidupan kaum muslimin. Nah, ini saya pikir munculnya kebijakan-kebijakan seperti ini karena banyak orang yang punya kewenangan tetapi dia tidak paham Islam. Karena tidak paham itu sehingga dia mudah terpapar dengan paham Islamofobia. Nah, ini paham Islamofobia ini paling berbahaya itu. Karena apa? Karena dengan Islamofobia yang dia pahami itu langsung memandang Islam itu ditakuti gitu. Islam menakutkan. Nah, setelah menganggap Islam menakutkan, seluruh ajaran, simbol-simbolnya, termasuk orang-orangnya itu semua dilihatnya menakut-nakuti gitu. Akhirnya dia nggak mau dekat dengan orang-orang Islam, dengan ajaran Islam, dia nggak mau dekat, saya takut. Akhirnya muncullah kebencian itu, akhirnya benci terhadap Islam. Jadi kalau orang sudah takut kan pasti benci, tidak berani dekat, tidak sayang. Ya. Nah dengan begitu akhirnya timbul akumulasi sehingga kebencian itu akhirnya antipati dan ya tadi memusuhi Islam atau anti terhadap ajaran-ajaran Islam. Semua yang berbau Islam ditakuti gitu. Setelah ditakuti karena punya kewenangan, ini harus dicegah, harus dihentikan. Nah ini yang kita khawatir, orang umat Islam tumbuh di negeri ini mayoritas, kalau ada beberapa aturan Islam yang digunakan, apa nggak wajar itu? Kan normal-normal aja. Sepanjang tidak mengganggu kehidupan berbangsa bernegara. Dan selama ini kan enggak ganggu. Orang pakai pakaian memang ganggu. Gitu. Nah ini yang paling penting yang saya tegaskan. Yang kedua, ini penting sekali. Ini saya ingin mengangkat filosofi sebuah pemerintahan. Pemerintahan itu hadir untuk melindungi dan melayani rakyatnya, kemudian mensejahterakannya. Nah bagaimana dia membuat masyarakat itu bisa aman, kemudian dilindungi, kemudian dicerdaskan supaya pintar, kemudian disejahterakan. Itu kan ada di pembukaan UUD 45, di pembukaan konstitusi kita. Bahwa tujuan negara itu memang itu, melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan, kemudian mensejahterakan, kan kesejahteraan umum gitu. Baru ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah semestinya negara itu fokus ke sana. Fokus ke sana. Bukan ngurusi seragam sekolah. Fokus ke sana. Nah, supaya apa? Tujuan pendidikan itu bisa tercapai, yaitu membentuk manusia yang cerdas. Cerdas seutuhnya. Nah, maksud saya jadi manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu yang seperti apa? Dia cerdas dari pikirannya, baik dari segi konteks ilmu, tetapi juga cerdas dalam konteks spiritual. Gitu. Sehingga kita akan mendapatkan manusia Indonesia itu manusia Indonesia yang seutuhnya. Dia cerdas secara intelektual, dia juga cerdas dan smart secara spiritual. Nah itu baru manusia Indonesia seutuhnya. Kalau orang hanya cerdas saja secara intelektual, betapa banyak koruptor itu yang cerdas, betapa banyak koruptor itu yang sekolahnya tinggi, tapi dia tidak cerdas dalam konteks spiritual, sehingga cerdas keintelektualnya itu digunakan untuk koruptor, gitu, untuk korupsi, melakukan tindakan korupsi dan melakukan tindakan kejahatan lainnya. Jadi
kalau kita lihat kan kejahatan, kriminalitas dan juga korupsi di negeri ini tuh bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang pintar yang cerdas, tetapi minus atau kurang cerdas dalam hal spiritual. Kenapa mereka tidak cerdas dalam konteks spiritual? Karena mereka tidak pernah berpikir ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu di akhirat. Nah, kita berharap negara yang baik itu, gitu ya, negara yang bisa mengarahkan manusia atau masyarakatnya untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Dia baik dan patuh aturan di dunia sehingga bisa bahagia dan selamat di dunia, tetapi juga harus disiapkan dia harus baik dan patuh terhadap aturan-aturan agama yang bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Oleh karenanya SKB ini poinnya sangat krusial. Yang ketiga itu bahwa dia meminta dicabut semua aturan-aturan yang sudah berlaku itu. Nah, ini kan suatu aturan yang ingin peserta didik itu mentaati ajaran agama. Seorang yang ingin berpakaian menutup aurat, berhijab, itu kan sesuai dengan aturan agama yang diwajibkan oleh agama. Kenapa dia harus dicabut? Gitu. Semestinya negara itu tadi menjamin rakyatnya supaya dia taat aturan, baik aturan yang ada di negara maupun aturan agamanya, supaya dia bisa selamat di dunia ini juga selamat di akhirat nanti. Jadi kalau boleh saya tapi pemerintah menyampaikan bahwa hal ini untuk memberikan kebebasan, misalkan terkait pakaian tersebut, Bung Rocky, bahwa ya para murid-murid ataupun anak-anak sekolah di Indonesia bebas menggunakan pakaian tanpa harus dikekang dengan aturan tertentu, Bung Rocky. Ya, dalam pendidikan itu harus ada aturan. Dan aturan itu yang saya bilang harus bisa menyelamatkan mereka baik di dunia dan sampai ke akhirat nanti. Ini kalau dia bilang bebas gitu, mana ada negara itu bebas. Pasti negara itu butuh keteraturan. Jadi ini kalau bicara seperti itu seolah-olah kita itu lebih liberal, lebih bebas dari negara-negara liberal gitu. Katanya kita itu negara yang beradab gitu, negara yang religius. Kalau itu kan harus ada aturan supaya kita ini hidup teratur gitu. Tidak ada orang hidup bebas itu enak, tidak ada ceritanya. Harus hidup yang teratur, penuh keteraturan, tertib. Nah, itu baru enak. Jadi tidak boleh juga mengatakan bebas. Ya itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan seperti itu konsekuensinya itu berat gitu. Artinya apa? Dia dalam konteks ini para pejabat yang mengatakan harus dibebaskan pendidik ataupun anak didiknya itu supaya tidak dikekang dengan aturan-aturan agama dan aturan sejenisnya, itu justru tidak mendidik itu. Mendidik itu kan untuk patuh dan tertib, jadi orang baik. Nah ini orang mau patuh dan patuh kepada ajaran agamanya kok malah tidak boleh gitu. Memakai pakaian tertutup aurat, menutup itu kan aturan agama. Aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan segenap isinya, kok nggak boleh dipatuhi gitu. Nah, justru itu berbahaya sekali pernyataan seperti itu, sama dengan membolehkan manusia melanggar ajaran agamanya. Membolehkan manusia menentang aturan Tuhannya. Mengajarkan dan membebaskan manusia peserta didik itu untuk berani membangkang terhadap perintah Tuhan yang menciptakan dia. Ini kalau ditarik kesimpulannya seperti itu. Berbahaya sekali mengatakan biarkan mereka bebas itu. Itu nggak mendidik itu. Seorang mendidik itu ya kasih tahu ini jalan salah, jangan nabrak. Nggak boleh sebenarnya. Ini menurut saya ini berbahaya karena apa? Dia bisa, kalau dia itu bukan pejabat, mereka tidak pejabat, mereka bebas, itu yang terkena dampak ataupun yang tersesat mungkin hanya dia sendiri. Dan kalaupun tidak selamat di akhirat ya mungkin dia sendiri. Tapi ketika dia menjadi pejabat dan membuat aturan yang menyuruh harus dicabut semua aturan yang sudah baik, yang mengajak orang untuk taat kepada ajaran agama, wah ini menjadi masalah besar karena berarti dia mengajak orang banyak untuk melanggar aturan ajaran agamanya itu. Padahal
wujud ketakwaan orang itulah mematuhi aturan agamanya. Nah, saya teringat salah satu profesor itu bilang begini, kenapa Indonesia tidak maju-maju, sementara negara lain bisa maju? Karena Indonesia itu tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan pun tidak ditakuti. Sehingga aturan Tuhan pun dilanggar-langgar. Apalagi cuma aturan negara, apalagi cuma aturan manusia. Di sini letak krusialnya. Anak-anak sekolah yang sedang dididik sudah mulai diajari untuk tidak patuh terhadap aturan, bahkan suruh melanggar aturan agamanya, suruh bebas. Ini menurut saya ini fatal sekali. Dan tidak layak seorang pejabat berbicara begitu, siapapun dia. Kita nggak menyebut orangnya, tapi siapapun. Kalau pejabat sudah menantang aturan Tuhan, tunggu saja itu kerusakan yang akan terjadi kelak. Baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Ini kan perlu kita dorong negara ini untuk menjadi negara yang baik, negara yang baldatun, toyibatun, warubun, gofur. Jangan hanya gara-gara keangkuhan, pingin bebas, datang terus bencana gara-gara banyak maksiat di negeri ini. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita malam ini, Bung Rocky. Sahabat Wahyu semuanya, kita sampai di segmen Apa Kata Mereka. Bung Rocky, ini ada salah satu pertanyaan gitu kan dari sahabat Wahyu bahwa di newsdetik.com hari ini gitu kan terkait ditegurnya Kemendagri karena menolak SKB 3 menteri ini, bahwa wali kota Pariaman itu menyatakan Bapak namanya Jenis Umar ya, bahwa di Pariaman itu ada kearifan lokal di Sumatera Barat yang harus dihargai pemerintah pusat juga ya, yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Bagaimana tanggapan Bung Rocky terkait hal ini, Bung? Ya, ini tadi saya bilang, ini suatu kearifan lokal yang harusnya kita hormati, kita hargai. Kalau memang kita ingin mengakui bahwa negara ini berbineka tunggal ika. Jadi jangan hanya kuar-kuar, kita harus berbineka tunggal ika, harus menjaga kearifan lokal. Tetapi kalau ada aturan yang kearifan lokal yang bahkan sesuai dengan ajaran agama, malah dipersoalkan, ini justru saya lihat ini negara ini mau dibawa semakin sekuler, semakin radikal, semakin sekuler radikal kalau menurut saya. Jadi kalau sudah sekuler, bebas, tambah keras lagi kan gitu. Kalau dia bebas untuk dirinya sendiri kan harusnya nggak mempersoalkan itu. Apalagi kalau saya lihat bahwa ada kearifan lokal, aturan yang berkata sasanti mereka ya, adat bersendi syarak bersendi kitabullah gitu. Itu kan bagus ya, bahwa adat itu tumbuh berkembang, bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah, itu bagus. Nah, dan saya lihat ini daerah Melayu hampir semua punya sasanti seperti itu, ataupun punya wasiat seperti itu, atau punya adat yang bersendi syarak bersendi kitabullah. Dan saya pernah ke Ternate juga sama itu, adat Matoto Kitabullah itu sama itu. Jadi adat bersendiri syarak bersendi kitabullah. Di Gorontalo kemarin saya juga ke sana. Itu ada pesan Sultan Amai juga sama, bahwa adati hula-hulao sara'a hula-hulao kitabullah. Jadi adat bersendikan kepada syarak bersendikan kitabullah. Jadi sebenarnya kalau kita urut, ini hampir sama di Nusantara itu punya kearifan lokal yang sama. Mereka punya adat yang harusnya kita hargai, dan adat mereka itu udah bagus, bersendikan kepada syarak gitu, bersendikan kepada syariah, yang syarak itu berkembang dan dia tidak boleh melanggar aturan dari kitabullah gitu. Semestinya kita juga tidak boleh melanggar aturan dari kitabullah, itu kitab Allah ya gitu. Itu sebenarnya dihormati gitu. Nah, ini juga kalau saya buka sedikit, bahwa yang paling menentang aturan-aturan seperti itu adalah penjajah Belanda dulu. Ini kan adat bersendi syarak ini sudah ada sejak Belanda sebelum datang. Sejak Nusantara ini dipimpin oleh kerajaan Islam atau para kesultanan Islam. Jadi mereka punya itu adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Datanglah penjajah Belanda itu. Tentu ketika dia datang, Nusantara ini bukan daerah kosong. Di Nusantara ini ketika Belanda datang sudah ada pemerintahan yang dipimpin oleh para sultan pada raja-raja Islam, kebanyakannya itu. Mungkin ada beberapa raja yang belum muslim, ada.
Tetapi kebanyakan kan para sultan yang punya tadi hukum tadi adat bersendi syarat bersendi kitabullah tadi. Juga mereka ketika Belanda datang itu selain ada pemerintahan yang sudah berlaku dipimpin oleh para sultan, ada hukum juga yang sudah berlaku, yaitu hukum syarak tadi, hukum syariah. Dan adat-adat yang ada di Nusantara ini distandarisasi dengan syariah gitu. Bahkan dikembangkan sesuai dengan ajaran syariah. Jadi saya ada menulis suatu artikel kemarin di media bahwa ada 3 pesan Sultan Amai itu di kerajaan Gorontalo yang saya sebut dengan istilah Serambi Madinah itu. Jadi di Nusantara ini ada 2 serambi. Ada Serambi Mekah di Aceh dan Serambi Madinah di Gorontalo. Jadi di sana itu memang adatnya juga kuat terhadap syariah itu. Dan itu adat sebelumnya tidak berkembang. Ketika ada Islam masuk, kemudian dikembangkan secara syara itu. Jadi adat dia boleh berkembang, namanya bersendi itu kan bergerak gitu. Manusia kalau tidak ada sendinya tidak bisa bergerak, tidak berkembang. Nah adat itu bisa bergerak dan berkembang karena bersendikan syara. Dengan syara itulah dia berkembang. Gitu. Nah supaya berkembangnya bisa teratur maka dia harus bersendikan kitabullah sesuai dengan kitabullah. Gitu. Nah disitulah jadi manusia bisa berbudaya di dunia, maju, sejahtera, tetapi dia juga bisa selama di akhirat karena bersandar kepada kitabullah. Itu sebenarnya saya setuju bahwa kalau sebenarnya kita punya kesepakatan bahwa berbhinneka tunggal ika, mestinya kearifan lokal itu tidak diganggu. Nah, kalau ada wali kota yang mengatakan begitu, itu sudah betul itu. Negara itu harus menjamin, melindungi, bukan mengacak-acak gitu. Bahkan yang aturan yang sudah bagus tinggal dipelihara gitu. Makanya saya bilang tadi, ini seperti menembak cendrawasih dengan meriam, mengobrak-abrik, bahkan merusak keindahan yang sudah ada gitu. Kan indah itu, adat bersendi sara itu udah sejak negeri ini Nusantara, bahkan Indonesia belum ada, sudah ada itu adat bersendi sara itu. Kenapa sekarang dipersoalkan gitu? Nah itu menurut saya. Baik Bung Rocky. Nah ini ada di Glora News Bung Rocky bahwa Prof. Din Syamsuddin pun mendesak pemerintah mencabut SKB 3 Menteri terkait larangan kewajiban jilbab. Kemudian Ustadz Tengku Zulkarnain pun di Twitternya hari ini pun menyatakan bahwa mau pakai SKB 3 menteri kah, bahkan 30 menteri, tambah peraturan presiden, ditambah piagam PBB sekalipun, kalau membolehkan buka aurat bagi muslimah tidak akan membawa kebaikan sama sekali bagi akhlak siswa muslimah. Bahkan sampai di MUI Padang itu menyatakan bahwa bagai menembak burung pipit gitu Bung Rocky. Nah, artinya memang SKB ini banyak sekali penolakan Bung Rocky. Ya, kalau menurut saya lahirnya SKB ini menimbulkan kegaduhan baru. Yang seharusnya pemerintah bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang sampai hari ini tingkat pendidikan kita rendah gitu ya, kalah dengan Malaysia, juga kalah dengan negara-negara tetangga, apalagi New Zealand gitu ya, Australia apalagi gitu ya. Itu harusnya kita fokus ke sana, bukan mengeluarkan kebijakan bikin SKB 3 Menteri ngurusin pakaian, jilbab dan seterusnya gitu. Apalagi sampai meminta dicabut aturan-aturan yang sudah ada dan bahkan mengancam akan memberikan sanksi. Ini menurut saya tidak arif, tidak bijak. Oleh karenanya pro kontra tadi bagus untuk membangun kesadaran publik, membuat publik semakin dewasa bisa menilai mana yang lebih baik dan mana yang buruk gitu. Sepanjang jangan main otoriter, jangan main paksa. Nah ini yang kita khawatirkan gitu karena tadi pemerintah punya kewenangan untuk memaksa, akhirnya dipaksakan. Tadi kan sudah ada diancam dulu ya harus dicabut. Ya ada sanksinya. Ada sanksi kalau enggak itu udah main-main ancam itu. Padahal fungsi negara itu kepada rakyatnya itu bukan mengancam-ngancam, tapi adalah menjaga, mengayomi, melayani, mensejahterakan. Jadi kalaupun mau kepada rakyatnya harus dibicara baik-baik lah, dijelaskan. Saya pikir rakyat kita ini rakyat yang bagus, tadi dijelaskan bisa mengerti. Cuma siapa yang menjelaskan itu penting. Karena rakyat kita juga melihat, kalau yang menjelaskan tokoh yang
omongannya hari ini beda, besok beda, besoknya beda. Ya tentu siapa yang mau percaya gitu. Nah, makanya penting menjelaskan mudah dijelaskan. Bahkan rakyat kita ini sangat sosial, sangat dermawan. Mudah sekali tuh. Coba kalau kita lihat tuh mereka saling bantu membantu, bahu membahu di dalam bencana. Sumbangannya juga bagus. Bahkan kalau kita lihat hampir setiap Jumat orang menyumbang. Bahkan sekarang tuh ada gerakan sedekah Jumat. Itu menunjukkan apa? Walaupun masyarakat kita itu susah, tetapi jiwa untuk berkorbannya itu masih tinggi. Tetapi sekali lagi itu tentu mereka melihat apa orang yang diberikan amanah itu amanah atau tidak. Jadi kebanyakan kan sekarang kalau umat ini menyerahkan kepada ustadz, kepada imam gitu kan, untuk infak, sedekah itu mereka serahkan yakin gitu, karena mereka percaya apa yang dia infakkan, dia serahkan itu sampai kepada tujuannya. Mereka kan sudah terjalin ya Bung Rocky, ya terjalin gitu. Nah makanya kalau mereka yang ngomong mungkin didengar. Tapi kalau yang diserahkan level-level seperti mohon maaf itu seperti Mensos Pak Juliari Batubara dulu ngurus membagikan bantuan sosial saja dikorupsi, bagaimana orang mau percaya gitu. Jadi ini yang harus kita lihat. Rakyat kita ini mudah diatur, kemudian jiwa berkorbannya juga tinggi, kepatuhannya juga tinggi sepanjang dijelaskan dengan baik. Persoalan berikut adalah siapa yang menjelaskan itu, tentu mereka melihat apakah orang yang menjelaskan, memahamkan, berbicara itu memang orang yang omongannya dengan perbuatannya itu sinkron gitu. Dan tentu omongannya sama, konsisten. Tidak hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, hari ini ngomong haram, besok ngomong tidak halal, tidak haram. Nah, itu bahaya itu. Nah, itu pasti masyarakat menilai. Nah, ini yang tentu kita berharap, kita dorong, saling mengingatkan supaya ya tentu kita ingin negeri ini jadi baik. Dan supaya baik, tidak sekedar maju, tidak sekedar menjadi sejahtera, tetapi harus barokah. Jauh dari bencana. Banyak negara maju, banyak negara bangga dengan kemajuannya, membangun infrastruktur hebat-hebat. Sekali datang bencana, habis semua itu. Sekali Allah turunkan musibah, luluh lantak semua. Bukankah begitu? Makanya yang harusnya kita minta bukan sekedar membangun, tetapi harus mencari keberkahan. Supaya yang ada itu barokah. Tidak baru dibangun hancur lagi, tidak baru diselesaikan rusak lagi kan gitu. Nah itu yang harusnya tidak didapatkan ketika tadi kita tidak cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Kita tidak menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas di dunia dan selamat sampai di akhir. Itu mungkin Bung Wahid. Baik. Jadi ketika satu pertanyaan nih Bung Rocky, artinya Bung Rocky setuju untuk SKB ini dicabut saja Bung Rocky? Ya kalau menurut saya secara legowo, secara tidak akan kehilangan muka sebenarnya. Menyatakan bahwa SKB ini diperbaiki, dicabut, di close dulu, perbaiki, kalau perlu yang sudah ada dikuatkan. Jadi tinggal aja itu, kan biasanya ada klausul tuh setiap surat keputusan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika diperlukan, kan gitu. Ya tinggal dilihat diperbaiki. Poin-poin yang harus diperbaiki, poin 3, 4, 5 itu ya harus diperbaiki gitu. Itu yang ada ancaman, ada suruh mencabut, itu janganlah. Justru harus didorong peraturan yang sudah membuat rakyat ini semakin taat kepada ajarannya, bagus. Nah gitu. Yang tidak ada, buatkan. Yang sudah ada, kuatkan. Nah gitu. Ya, dibantulah supaya rakyat ini semakin tidak hanya pintar tapi juga semakin menjadi bertakwa. Semakin taat aturan, bukan hanya aturan pemerintah tapi aturan agamanya juga taat gitu. Jadi bagaimana mungkin orang itu kalau sudah takut dengan ajaran agama, pasti dengan aturan yang lain mudah untuk mengikutinya. Tapi kalau dengan aturan Tuhan saja dilanggar, apalagi aturan buatan manusia, udah biasa mereka langgar. Nah, oleh karenanya kita harusnya membangun negeri ini kuat di keduanya. Intelektual secara lahiriah juga manusia harus dibangun tinggi supaya pintar dan cerdas, tapi secara spiritual juga harus kuat. Mungkin gitu. Baik, baik sahabat Wahyu,
kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama Wahyu malam ini. Artinya memang apa yang disampaikan Bung Roh itu sejalan dengan apa yang disampaikan banyak pihak, termasuk Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal Gazahar Datuk Palimo. Beliau menyatakan ya, hal ini bukan penyelesaian, tapi bagaikan menembak pipit dengan meriam. Tuan-tuan sebenarnya bukannya menjaga sendi-sendi keberagaman, tapi malah membuat kupak-kupak atau rusak redaksi tatanan keharmonisan dan kedamaian sesama anak bangsa. Baik, Bung Rocky, jazakallahu khairan kasiran atas waktunya, Bung Rocky. Mudah-mudahan kita bisa berbincang bersama di episode selanjutnya, dan kepada sahabat Wahyu semua saya ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.